Halo guys, kembali lagi bersama kami Sundom Surabaya Random. Bersama saya Rinca. Bersama saya teman-teman, kembali lagi. Oke teman-teman, kali ini kami akan berbincang-bincang tentang artis yang saat ini sedang tren ya teman-teman ya. Kali ini kami akan membahas tentang masa kecilnya Mas Baimong. Seperti apa kesuaranya? Tonton video kami dari awal hingga akhir agar teman-teman tidak ketinggalan video dari kami. Oke Mas, saya lanjut ya. Untuk Mas Baimong sendiri dari kecil itu suka bermain sepeda sampai larut malam dan lupa pulang itu Mas. Oh, biasa sih anak laki-laki ya teman-teman. Ya. Biasa lah. Mas Baimong sebelum dikenal sebagai selebriti papan atas, Baimong hanyalah anak kecil yang dengan main sepeda keliling kompleks itu Mas. Dalam sebuah wawancara, Baimong mengungkapkan bahwa ia sering dimarahi ibu karena pulang terlalu sore. Oh, jadi istilahnya Mas Baimong ini termasuk kalau lagi main nih, lupa waktu ya kan. Saya namanya juga anak kecil ya teman-teman ya. Lagi main itu kan apa ya, asik sendiri ya. Apalagi kalau teman-teman banyak ya, teman-teman banyak satu komplek kan pastinya lebih apa ya, lebih asik lagi kan. Berangkat pagi gitu enggak pulang-pulang kalau malam ya kan. Tapi memang masa kecil itu lebih asik gitu ya daripada masa-masa dewasa ini ya. Tidak terlalu memikirkan masalah. Enggak ada masalah lah. Tidak ada beban. Mas Baimong itu pernah bilang dulu saya bisa seharian di luar main sepeda sama teman-teman sampai lupa waktu. Ujarnya sambil tertawa, katanya Mas Baimong. Iya, ingat-ingat masa kecilnya ya. Baim kecil dikenal sebagai super dan mudah berteman. Ia punya banyak teman. Oh, Mas Baim ramah ya termasuk ya. Dan sering wah, ini agak kaya nih jiwa-jiwa kepemimpinannya udah dari kecil ya, dari tinggi. Dalam permainan, meski sering dimarahi karena pulang terlambat, ia tetap ceria dan penuh energi. Ya, khas anak-anak Mas. Biasa semua anak-anak kan rata-rata gitu ya Mas ya. Iya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu sekarang teknologi doang. Beda sama dulu ya. Iya. Kalau anak dulu itu memang mainannya lebih asik ya teman-teman ya. Kalau kita tarik ulur di masa lalu 10 tahun 15 tahun yang lalu ya teman-teman ya, kita banyak yang di lapangan bermain layangan, ada yang main bola kayak gitu kan, main tereng ya kan. Sekarang main kartu dan macam-macam banyak lagi. Tapi sekarang itu apa ya, mainan-mainan yang asik seperti itu kan istilahnya kan meningkatkan ini kan apa, kesehatan tubuh juga sosialisasi ya kan seperti itu kan banyak ya hal positif ya kan. Tapi sekarang sudah berubah dengan teknologi ya, permainan sekarang serba aktif, apapun serba aktif. Sekarang serba aktif. Baimong pas kecil gambar dinding di rumah Mas. Jadi akhirnya hingga dimarahi meskipun dengan cara unik, alih-alih menggambar gambar, Baim itu menjadikan dinding rumah sebagai bahan. Oh, jadi kayak bukan bahan gitu Mas, dan bahan terus digambar oleh Baim. Jadi istilahnya ini ya apa? Iya. Yes, mungkin ya kalau kita lihatnya sih wajar ya, kalau kenakalan seperti itu wajar ya teman-teman. Namanya juga anak-anak kecil masih SD itu ya wajar ya. Apalagi kalau lihat dinding yang bersih gitu kan, apalagi pas bawa apa, krayon lah, bawa pensil lah, pasti kan suka coret-coret tembok ya, wajar. Jadi itu kenakalan yang masih wajar kan. Untuk ibunya sendiri sampai kewalahan Mas. Jadi Mas Baimong itu memang dari kecil sangat-sangat aktif. Berarti Mas Baim termasuk proaktif ya dari kecil ya. Nggak mau diem. Jadi rumahnya itu penuh coretan dari sudut ke sudut, udah sampai depan ruang tamu, kamar. Parah ya. Tapi memang tidak semua sih memang, tapi rata-rata memang gitu. Tapi kalau anak enak ya, yang enggak terlalu aktif itu jarang. Kalau tembok toko paling ya mainan mobil, kalau cowok, kalau cewek mainan boneka. Tapi kalau aktif ya lebih dari itu, mainan berantakan, ya tata di laki-laki, ada sofa kadang disobek-sobek kan gitu ya. Namanya juga anak proaktif itu beda. Untuk orang tuanya sendiri bukannya melarang tapi malah mendukung Baimong agar pada seni Mas. Jadi Mas Baimong itu
berkecimpung pada seni ya. Jadi istilahnya dari kecil sudah dibiarkan biar berkreasi ya Mas. Iya, biar berkreasi, biar berseni mungkin ya. Dan jiwa-jiwa seninya itu ditanamkan dari kecil dengan cara biar apa ya, anak kecil itu biarkan dia berkreasi sesuka hatinya. Jadi jangan pernah dilarang, intinya seperti itu. Ketika kalaupun bahaya ya itu baru kita larang. Selama tidak berbahaya buat si kecil jangan pernah dilarang. Untuk Mas Paimbong dulu pernah kabur dari sekolah, jadi sempat kabur dari sekolah dan beberapa kali kabur dari sekolah saat masih duduk di bangku SD Mas. Jadi kita dari SD itu Mas Paimbong sudah nakal banget ya berarti. Iya. Nakal banget. Tapi memang terlalu ini ya berarti. Masa kecilnya Mas Paim proaktif orangnya. Aktif banget lah. Aktif banget, terus juga nakal di sekolah, nakal di rumah ya teman-teman ya. Betul, Pak Embong dulu mengaku bahwa malas sekolah Mas, seperti saya. Memang ini ya, apa kita juga tidak ada yang tahu ya teman-teman. Masa kecil kita itu kadang gini ya. Kalau kita berbicara teman-teman kita lah, kita pakai contoh ya. Ada teman kita itu yang kadang itu sekolahnya pintar banget ya, berprestasi ya. Tapi kadang besarnya ya mereka biasa ya teman-teman ya. Kadang ada yang malas-malesan, tidak mau sekolah, tidak menjamin bolos, tidak menjamin benar. Bolos-bolosan, malas-malesan, tapi ternyata mereka malah lancar. Istilahnya hoki lah, lebih banyak hoki. Apalagi kalau yang orang tuanya sudah mampu dari kecil ya. Jadi untuk lebih mempermudah, untuk karirnya lebih mempermudah. Untuk Mas Pak Embong dulu memang malas belajar Mas. Jadi lebih senang bermain. Jadi makanya dari SD itu suka kabur dari sekolah. Istilahnya nggak betah ya Mas di sekolah ya. Pengen nang kabur, nang pulang lah ini. Iya. Namun seiring waktu belajar dari kesalahan dan memperbaiki sikapnya, Pak Im menekankan bahwa kenakalan masa kecilnya bukan untuk ditiru, tetapi bisa jadi pelajaran bahwa perubahan selalu mungkin terjadi ketika kita mau lah. Jadi itu istilahnya sisi positifnya diambil seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sikapi semua masalah itu dengan sisi yang positif agar bisa jadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Tapi kalau kita ambil sisi negatifnya maka tidak akan habisnya. Jadi bahan gunjingan bahan gunjingan terus jadi bahan polok-polokan yang negatif teman-teman. Mas Baim dulu pas waktu kecil itu dekatnya sama ayah Mas. Jadi dekat ayahnya. Iya. Hingga saat ini mungkin masih dekatnya sama ayah. Mungkin. Padahal kadang itu gini ya, kebanyakan kalau anak cowok biasanya dekatnya ke ibu ya. Iya. Tapi berbeda dengan Mas Baim. Tapi juga ada jaminan sih teman-teman. Kadang ya ada anak perempuan dekatnya sama ibunya. Tergantung keeratan kita sebagai orang tua teman-teman ya. Terhadap anak itu gimana. Kayak gitu sih. Oke Mas, yang saya sampaikan mungkin cukup sekian. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Abi sudah berbincang-bincang bersama kami dan juga teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Dan jangan lupa. Oke guys, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video dari kami dari awal hingga akhir. Jika teman-teman merasa suka, silakan klik like video dari kami ya. Jika teman-teman merasa bermanfaat video dari kami, jangan lupa share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe di bawah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Thank you, see you.